Wabarakatuh, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak Palembang siang ini untuk edisi hari ini di hari Kamis 6 Maret 2025. Saya Tata Edin akan menemani Anda dan sesaat lagi kami akan ajak Anda juga untuk bersama-sama menyimak obrolan kami lewat Bincang Sehat Jiwa kerjasama Radio Republik Indonesia Palembang bersama Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Bincang Sehat Jiwa, program acara dialog interaktif untuk mengenal lebih dekat tentang kesehatan jiwa dan seputar Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Hadir setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bincang Sehat Jiwa terselenggara atas kerjasama RRI Palembang dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Segera Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Bincang Sehat Jiwa. Kami hadirkan Bincang Sehat Jiwa untuk Anda pendengar di hari ini. Bincang Sehat Jiwa ini kerjasama RRI Palembang bersama Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Kita akan berbincang-bincang pada kesempatan siang hari ini mengenali secara dini gejala gangguan jiwa di masyarakat. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, seorang psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa, adalah Dr. Leman SPKJ Kes. Dr. Leman, selamat siang. Kabar baik ya dokter ya? Baik. Dokter bisa agak majuan sedikit nggak ngomongnya? Suaranya agak kedengeran nih. Saya. Oke, jelas dokter. Baiklah. Nah dokter, ini perbincangan kita ini mengenali secara dini gejala gangguan jiwa di masyarakat ya. Jadi memang kesehatan jiwa ini salah satu aspek yang sangat penting ya dokter ya. Yang sangat penting dan jarang juga dipahami begitu ya secara baik oleh sebagian masyarakat kita nih. Bahkan mungkin sebagian orang nggak menyadari bahwa diri kita atau orang-orang terdekat itu sedang mengalami gangguan jiwa. Nah, makanya penting banget untuk kita mengenali pendengar tanda-tanda agar dapat dilakukan penanganan yang tepat seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita mengenali secara dini gejala gangguan jiwa di masyarakat ini, dokter? Iya, memang untuk gejala gangguan jiwa ini sangat luas. Kalau gejala-gejalanya bisa dari beberapa aspek, baik dari aspek perilaku, aspek dari pola pikir, dari emosi, dari bicara. Jadi masing-masing akan memberikan gejala-gejala yang berbeda-beda. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita harus melihat perubahan-perubahan sekecil apapun dari orang-orang terdekat kita atau individu-individu yang ada di lingkungan kita yang di mana menunjukkan adanya perubahan-perubahan perilaku yang signifikan. Misalnya perubahan dalam pola tidur, misalnya dalam hal dia mungkin emosinya, baik itu dalam kecemasan yang tinggi, baik itu dalam hal kesedihan, penarikan diri dari lingkungan sosial, sama mulai ada bicara yang mungkin tidak masuk di akal atau tidak rasional. Jadi beberapa gejala tersebut dapat menunjukkan bahwa ada tanda-tanda awal dalam perubahan-perubahan perilaku dari seseorang yang menunjukkan gejala ke arah gangguan jiwa. Oke, nah berarti apa tanda-tanda sekecil apapun itu harus benar-benar diperhatikan, dan kalaupun memang kita ngerasa kalau sesuatu di antara orang sekitar kita itu berubah, berarti itu harus segera dikontrolkan gitu ke dokter gitu ya dokter ya? Iya, di awal kita mesti lihat perubahan itu misalnya dalam waktu singkat, misal 1-2 hari, tetapi dia masih berfungsi dengan baik, mungkin tidak langsung harus dikonsulkan. Tetapi misalnya apabila keluhan-keluhan itu menetap dan kecenderungan perubahan-perubahan perilaku itu makin terlihat signifikan, itu yang mesti harus segera untuk dikonsultasikan. Oke. Nah berarti kalau misalnya kita berbicara mengenai gejala gangguan jiwa ini, dia tuh di usia berapa aja dokter?
Iya, untuk gangguan jiwa itu sebenarnya dari segala usia bisa mengalami, dari mulai anak-anak sampai umur sudah orang tua pun bisa mengalami suatu gangguan jiwa. Anak-anaknya tuh usia berapa dokter? Ya, dari kecil pun kita sudah bisa, mungkin dari bayi sudah bisa mengalami suatu gangguan jiwa. Ada gangguan-gangguan jiwa yang memang bisa dialami oleh anak-anak masih dalam usia bayi. Oh, dari usia bayi pun sudah ada ya dokter ya? Sudah ada. Apakah itu genetik dokter? Iya, jadi untuk gangguan jiwa memang multifaktor. Salah satu faktor memang ada keterlibatan secara genetiknya. Oh, ada juga secara genetik gitu ya dokter ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kami ingatkan Anda kembali pendengar untuk bergabung bersama kami. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung gitu ya, silakan saja di line telepon 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa ke aplikasi RRI Digital pendengar ya. Atau bisa juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang pendengar. Kita masih berbincang-bincang mengenali secara dini gejala gangguan jiwa di masyarakat ya. Jadi kalau gangguan jiwa, misalnya ya dokter, kan banyak ini yang sering kita dengar di tongkrongan kita, di sekitar kita gitu ya. Gangguan jiwa adalah sakit jiwa. Apakah itu sama dokter? Iya, jadi sebenarnya kalau memang secara digeneralkan memang sama gitu kan, artinya kalau orang misalnya sudah mengalami suatu kondisi gangguan itu berarti sudah mengganggu fungsi sehari-hari dia gitu loh. Nah ini cuman kalau kita ngomong di seperti di tongkrongan seperti itu lebih ke suatu obrolan untuk stigma seseorang atau untuk mengatakan seseorang yang mungkin dalam kondisi yang bercanda atau mungkin dalam kondisi hanya tidak sesuai antara yang mengungkapkan pendapat dengan orang lain, makanya dia kayak mengatakan bahwa kamu sakit jiwa gitu. Tapi apakah itu benar seperti itu? Ya itu belum bisa dipastikan bahwa apa yang diomongin itu adalah pasti memang orang itu menderita sakit jiwa gitu. Berarti kalau secara medis tuh belum tentu berarti gitu dokter ya? Belum tentu, karena mesti dievaluasi, mesti diperiksa dulu bahwa memastikan benar nggak orang ini gangguan jiwa atau hanya bagian dari stigma atau obrolan tertentu dari masyarakat saja. Karena beberapa kasus juga saya mendapatkan orang yang datang bertanya ke saya, dok apakah saya NPD? Seperti self diagnosis, bahwa dia mengatakan dia membaca di sosial media dia mempunyai ciri-ciri NPD gitu kan, narcissistic personality disorder atau gangguan narsisistik. Tetapi tidak segampang itu untuk mendiagnosis orang dengan gangguan NPD gitu. Mungkin ada beberapa ciri berkaitan dengan gejala-gejala NPD gitu. Jadi gejala-gejala gangguan jiwa itu belum tentu apa yang disampaikan oleh orang atau orang yang mendiagnosis dirinya atau orang lain untuk mengalami suatu gangguan itu pasti mengalami gangguan. Tetapi kewaspadaan atau awareness terhadap suatu perubahan-perubahan perilaku itu adalah paling utama untuk seseorang tidak sampai nanti mengalami suatu gangguan jiwa yang lebih lanjut lagi gitu. Apa yang bisa dibilang gitu ya dokter? Apa yang menjadi awal, maksudnya gejala awal dari gangguan kesehatan jiwa ini dokter? Iya, kalau gejala awal itu memang dapat kita lihat banyak sekali keluhan-keluhan yang berkaitan dengan aspek emosi, aspek pikiran, aspek perilaku, aspek bicara, itu harus dievaluasi secara menyeluruh. Gejala-gejalanya bisa meliputi aspek emosi, misalnya emosi yang labil, misalnya mudah marah, misalnya kemudian perubahan-perubahan emosi berupa rasa sedih, rasa hampa, terus rasa cemas yang berlebihan, gelisah. Nah,
ini bisa dilihat dari aspek emosi. Mungkin ada tekanan-tekanan tertentu dalam kehidupan dia. Kemudian dari perilaku, gangguan perilaku, susah tidur, terus dia mungkin ada hal-hal yang dia lakukan yang tidak wajar. Nah, kemudian dari pikiran, ada pikiran misalnya pikiran bunuh diri, pikiran hal-hal yang aneh. Nah, dia merasakan pikirannya berjalan dengan cepat atau pikirannya sangat lambat atau sulit sekali untuk berpikir. Nah, dari aspek kebiasaan sehari-hari, misalnya ada penarikan diri dari lingkungan sosial yang tadinya mungkin aktif, jadi lebih malas, tidak mau bekerja, tidak mau sekolah. Nah, inilah gejala-gejala yang perlu diwaspadain terhadap orang-orang yang dicurigain mungkin mengalami gejala awal dari suatu gangguan jiwa. Ataupun ada keluhan-keluhan fisik yang terlalu banyak keluhan fisik yang tidak ada bukti secara pemeriksaan medis. Misalnya dia sering mengeluhkan sakit kepala, mungkin sering mengeluh sakit yang berpindah-pindah atau sakit ma yang terus-menerus. Nah, ini juga perlu dipikirkan tentang adanya kemungkinan ada aspek gangguan dari kejiwaannya. Oke, jadi seperti itu pendengar ya. Lanjut, saya bacakan dulu WhatsApp di 082179279090 ya. Ada pertanyaan dari 08137774 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disebutkan namanya. Selamat siang dokter, saya mau bertanya nih dokter. Saat ini kan lagi gencar-gencar sekali nih ya, kayak campaign mental health seperti itu ya. Apakah memang semengerikan itu keadaan jiwa masyarakat kita sekarang gitu, sehingga muncul warning ya soal mental health ini. Gimana tuh dokter? Iya, ya ini memang kesadaran terhadap kesehatan mental ini penting, Iya. karena kesehatan mental itu juga merupakan suatu hal yang bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan. Orang-orang yang mempunyai tekanan-tekanan tinggi atau sampai mengalami gangguan mental yang tidak diatasi dengan baik itu akan mengganggu fungsi dan mengganggu kegiatan kehidupan bermasyarakat, aktivitas, produktivitas, sehingga juga akan membebani dan baik diri dia, keluarga, ataupun lebih luas lagi ke masyarakat yang luas gitu. Dan apakah kesadaran ini maksudnya gangguan kejiwaan ini makin meningkat terakhir ini? Ya, kalau kita melihat bahwa ada beberapa situasi yang mungkin terakhir-terakhir ini kita lihat ada COVID kemarin yang bisa juga menyebabkan suatu kondisi distres pada masyarakat yang bisa memicu terjadinya suatu kondisi-kondisi gangguan kejiwaan. Nah, kemudian ada tekanan-tekanan ekonomi, baik itu dari ekonomi secara pribadi ataupun yang secara global, itu akan juga menyebabkan kerentanan terhadap stres dari seseorang masyarakat. Sehingga di sini perlunya untuk masing-masing kesadaran terhadap tentang pentingnya kesehatan mental ini untuk mencegah supaya masyarakat tidak mudah untuk jatuh ke dalam kondisi kesehatan mental yang terganggu. Ini pentingnya kesadaran atau awareness tentang kesehatan mental tadi. Itu beberapa faktornya gitu. Oke, baik. Ada lagi ini dari 08133600 sekian-sekian. Selamat siang dokter, yang saya ingin tanyakan bagaimana nih dokter kita mengenali atau mungkin bisa dikatakan contoh-contoh orang yang memiliki gangguan jiwa yang perlu dikenali di lingkungan masyarakat kita. Iya, memang kalau untuk gangguan jiwa yang berat yang mungkin kita sudah banyak bisa melihat di lingkungan orang-orang yang mungkin perawatan diri yang buruk, orang-orang yang menggelandang, bicara sendiri, terus mungkin dengan emosional yang sangat tidak stabil, terus memungut sampah, makan dari tempat sampah, itu mungkin yang kalau secara kasat mata itu mungkin bisa terlihat. Tetapi justru yang itu hanya sebagian kecil dari populasi orang dengan gangguan jiwa.
Justru yang lebih banyak itu yang samar-samar, yang tipis-tipis gitu. Jadi yang mungkin gejala gangguan jiwanya belum yang sejelas yang tadi saya sampaikan tadi. Mungkin yang baru berupa penarikan diri, tidak mau bersosialisasi, tidak mau bekerja, ya kan, lebih banyak mengurung diri, atau mempunyai dengan kecemasan yang tinggi, atau dengan pemikiran-pemikiran ingin mati, pikiran-pikiran hidup ini terasa sangat berat. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu yang mungkin jauh lebih banyak di masyarakat yang tidak terlihat secara nyata, tetapi ada kondisi-kondisi keluhan-keluhan yang mengarahkan ke suatu gangguan jiwa. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita melihat tanda-tanda yang disebutkan tadi di lingkungan masyarakat kita ini, dokter? Iya, kalau di keluarga sendiri mungkin kita harus lebih mewaspadai dengan perubahan-perubahan perilaku dari anggota keluarga kita. Bagaimana, apakah memang perubahan perilaku ini terjadi karena suatu situasi tertentu? Ya, sebagai seorang anggota keluarga mungkin support system yang baik itu juga membantu. Kalau misalnya masalah itu belum sampai suatu gangguan jiwa, itu hanya mungkin baru dalam bentuk stres, tekanan dalam kehidupan, dengan support yang baik dan bisa melewati tekanan itu, mungkin tidak jatuh ke dalam kondisi gangguan jiwa. Jadi dari awal pun sudah harus ada deteksi yang baik. Pada saat dia mulai ada tekanan, pada saat ada masalah-masalah berat, itu dari keluarga sendiri itu memberikan support yang cukup sehingga dapat melewati masalah itu sehingga tidak timbul dalam kondisi gangguan. Apabila sudah mulai ada gangguan, mungkin lebih tepatnya untuk mencari pertolongan di klinik atau di dokter atau di psikolog sehingga dapat lebih dideteksi dini dan dapat lebih diobatin secara lebih baik gitu. Dan ini juga pengobatan yang lebih tepat, lebih dini itu juga akan memberikan outcome yang lebih baik, bisa menyebabkan kesembuhan atau dapat berproduktif kembali dari orang-orang yang menderita gangguan kejiwaan tersebut gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Lanjut lagi nih dari 08217958 sekian-sekian. Selamat siang, dokter. Jadi kapan nih, dokter, seharusnya kita berobat dan seperti apa yang dibilang dokter tadi bahwa ke klinik atau ke tempat lain-lainnya ya. Tapi bagaimana dengan PD saya itu yang takut-takutan kalau misalkan kita ingin konsultasi atau gitu. Ya, ini mungkin berkaitan dengan stigma. Kalau stigmanya mungkin berobat ke psikolog atau ke psikiater itu mungkin stigma yang kuat tentang gangguan jiwa ini, dengan orang dengan gangguan jiwa ini yang membuat masyarakat untuk datang berobat itu mengalami kendala. Jadi kendala tidak percaya diri, takut nanti dicap sebagai orang gila atau orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini makanya ini kesadaran kampanye yang tadi dibilang, kenapa pentingnya kampanye tentang mental health tadi, yaitu tadi untuk menghilangkan, salah satunya menghilangkan stigma tentang gangguan jiwa tadi. Gangguan jiwa itu sama dengan gangguan fisik yang lain gitu. Apakah itu seperti gangguan diabetes, gangguan hipertensi, ya kan? Sebagian bisa disembuhkan, sebagian mungkin harus dikontrol dengan obat sehingga yang bersangkutan bisa berfungsi atau bisa kembali ke kehidupan sebelum dia sakit tadi gitu loh. Jadi saya di praktek sendiri juga sebagian besar yang datang tidak pun menunjukkan gejala-gejala yang bisa dilihat oleh orang-orang awam gitu. Yang ngantri mungkin yang di depan lagi nunggu sebagian besar ya seperti normal-normal saja, tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Bahkan mungkin nanti mereka saling ngobrol di depan tuh, ngapa datang, nggak bisa tidur, ngapa datang, lebih banyak kadang-kadang keluhan-keluhan fisiknya yang disampaikan gitu ya, gelisah, nggak nafsu makan segala macam. Jadi stigma bahwa nanti ke psikiater nyeramin banget atau seperti apa,
ya mungkin karena belum mengalami sendiri datang langsung menghadapi situasi itu, ya itu yang mungkin jadi stigmanya. Mungkin kalau bisa dilihat komen-komen positif di sosial media tentang pengalaman-pengalaman orang yang sudah pernah datang untuk ke fasilitas kesehatan jiwa, ya saya pikir banyak komen positif yang tidak menyeramkan tentang datang ke fasilitas kesehatan jiwa. Oke. Saya lanjut, saya bacakan dulu ini komen yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dari Mbak Pur ya. Selamat siang dokter, saya mau nanya penyakit NPD itu apakah tergolong penyakit kejiwaan? Sepertinya kayaknya menakutkan sekali ya kalau berhadapan dengan orang yang NPD ini. Gimana tuh dokter? Ya, sebenarnya justru kalau berhadapan dengan orang NPD, kecuali misalnya kontak yang intens. Kalau misalnya kontaknya tidak intens sekali-sekali, orang NPD itu sangat menyenangkan. Artinya mungkin mereka punya daya tarik charming juga gitu. Artinya mereka bisa berkomunikasi dengan baik, bisa meyakinkan orang lain gitu kan. Dan dalam konteks untuk aktivitas yang sehari-hari juga tidak menunjukkan perilaku-perilaku yang maladaptif, artinya perilaku-perilaku yang aneh segala macam. Cuman mungkin tadi basicnya adalah bahwa kebutuhan akan eksistensi diri, ya kan, pengakuan diri dari orang NPD itu yang tinggi, sehingga tadi lebih banyak tentang diri dia gitu loh. Jadi ada hal-hal yang mungkin orang yang NPD sendiri juga dia nggak tahu kalau dia NPD gitu loh. Dia juga nggak tahu karena dia lebih kayak dapat atensi, perhatian yang adekuat, itu baik atensi tentang kelebihan-kelebihan dia, baik tentang hal-hal penderitaan dia yang dia harapkan dapat mungkin atensi dari orang lain. Misalnya dia lagi dirawat atau dia lagi kondisinya lagi banyak pekerjaan, ya sehingga pada saat dia memposting itu terus ada dapat komentar like atau mungkin dari komentar-komentar yang memberi support ke dia, oh ya semangat ya. Nah itu juga membuat kebutuhan rasa nyaman didapat dia gitu loh. Misalnya kalau diposting sama sekali nggak ada komentar, nggak ada like-nya, mungkin itu juga jadi penderitaan bagi dia gitu. Nah itu contoh-contoh ciri-ciri dari NPD. Tetapi apakah secara umum dia menunjukkan gejala yang perilaku-perilaku yang aneh segala macam? Umumnya tidak menunjukkan perilaku yang aneh, dan bahkan mungkin orang lain yang tidak kontak erat mungkin juga nggak menyadari kalau orang ini ada masalah. Misalnya mungkin yang terlalu kontak erat mungkin bisa melihat ada masalah, mungkin sering manipulatif, ribut sama orang lain, dia juga nggak menyadarin kalau dia bermasalah dengan orang lain, seperti itu. Oke, bahkan orang yang mengalami pun dia nggak sadar gitu ya dokter ya. Kalau bahkan dibilang NPD marah dia. Karena Enggak, saya nggak NPD gitu ya saya dokter. nggak NPD saya. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi kalau definisi sehat jiwa yang sehat atau sehat jiwa itu yang seperti apa dokter? Iya. Kalau sehat jiwa itu berarti seseorang individu itu dapat berkembang secara fisik, secara mental, sosial, spiritual, sehingga dia menyadari potensi dirinya, kemudian dia juga bisa berkontribusi dalam kehidupan di masyarakat. Dia dapat mengatasi tekanan stres sehari-hari, ya kan, dia memenuhi kebutuhan hidup dia dan keluarganya. Itu secara umum seperti itu. Kalau definisi dari WHO sendiri, bukan hanya tidak ada gejala, tetapi juga lebih luasnya aspek dari secara fisik, spiritual, sosial, itu dia juga bisa berkembang dan dia bisa berkontribusi secara maksimal untuk masyarakatnya. Dia bisa mengatasi tekanan-tekanan hidup sehari-hari. Nah, kalau ciri-ciri, kita bahas ciri-ciri secara umumnya, ya memang satu, dia tidak ada gejala-gejala yang signifikan untuk gejala baik itu perilaku, gejala dalam emosi,
pikiran, kemudian untuk tekanan hidup yang sehari-hari, orang yang mempunyai ciri kesehatan mental, dia bisa mengatasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dia bisa menerima dirinya, dia nyaman dengan dirinya. Banyak juga orang nggak nyaman dengan dirinya, selalu merasa dirinya nggak baik, dirinya kurang. Nah, dia juga bisa menerima orang lain dengan baik. Artinya dia bisa objektif melihat orang dengan kekurangan orang tersebut, dengan kelebihan orang tersebut. Nah, banyak juga kan orang kalau lihat orang punya kelebihan kayak merasa gimana orang tuh nggak seperti itu, atau merasa dia punya kelebihan dibanding orang lain. Nah, ciri-ciri tersebut juga bisa mengarahkan orang ini mungkin ada ciri tidak sehat secara jiwa. Kemudian mampu bekerja untuk menghidupin kehidupan dia. Jadi dia bisa bekerja untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian dia bisa berkontribusi untuk masyarakat. Dia mempunyai harga diri yang cukup baik gitu. Jadi harga dirinya dalam arti dia tidak rendah diri, juga tidak yang berlebihan harga dirinya. Ya, kalau orang yang terlalu sombong atau merasa dirinya paling hebat segala macam, itu juga tidak secara mental tuh sehat. Kemudian secara umum dia puas dengan kehidupan dia. Nah, ada orang yang mungkin selalu merasa nggak puas dengan kehidupan dia, merasa apa yang dia capai itu tidak optimal, tidak maksimal, atau dia mungkin kebetulan saja, tidak percaya diri. Nah, itu juga ciri-ciri yang tidak sehat jiwa. Jadi kalau sehat jiwa, dia harus puas secara umum dengan kehidupan dia. Nah, secara umumnya lagi dia harus bisa ada kontribusi untuk masyarakat di sekitarnya gitu loh. Jadi ada peran aktif. Jadi secara kehidupan sosial dia peran aktif, bukan misalnya dia hidup sendiri soliter aja, tidak ada interaksi sosial dengan orang-orang lain. Nah, ini juga tidak sehat. Jadi sehat jiwa itu salah satunya harus adalah bisa berinteraksi secara sosial, punya kontribusi, bisa menghidupin diri dia sendiri, punya kepercayaan diri yang cukup baik terhadap diri dia, tidak rendah diri, tidak juga sombong. Nah, dia kemudian juga bisa menghargai orang lain, menghargai diri dia dan menghargai orang lain. Itu kira-kira ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya kebalikannya, kalau yang nggak sehatnya itu berarti kebalikannya gitu, berarti dokter? Kebalikannya kalau dia nggak sehat. Oke, baiklah. Tapi kalau misalnya kategori-kategori seperti ini tidak sehat, ini bisa tidak kembali sehat lagi gitu, dokter? Dalam artian ya sembuh lah ya. Jadi ciri-ciri tidak sehat itu belum tentu maksudnya dia memenuhi kriteria untuk mendiagnosis seseorang dengan gangguan jiwa. Jadi misalnya ada ciri satu ciri, kita mesti lihat dulu apakah ini sudah memenuhi untuk suatu diagnosis gangguan jiwa. Nah, kalau dia belum memenuhi, berarti ya ini berarti mungkin baru hanya ciri ini kurang sehat nih. Gitu. Jadi kalau dia bisa memperbaikin hal-hal yang kurang tadi, ya itu bisa mungkin dia akan kembali ke situasi yang baik, sehat lagi secara mentalnya gitu loh. Oke, baiklah kalau begitu. Saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 082179279690. Apa nih? Oh, dari Toro di KM12. Yang dokter mau nanya, apakah gangguan jiwa itu pasti gila? Karena banyak orang yang takut berobat ke psikiater atau rumah sakit jiwa takut dicap gila gitu, dokter. Ya. Sebenarnya stigma gangguan jiwa itu adalah gila itu memang stigma yang terbentuk di masyarakat sudah lama, tapi sekarang sejak ada undang-undang kesehatan jiwa yang tidak menggunakan istilah itu lagi, hanya menggunakan ODGJ. Jadi istilah itu tidak boleh lagi digunakan. Kemudian mungkin yang disebut tanda petik gila itu adalah dulu orang dengan gangguan jiwa berat. Nah, sementara orang dengan gangguan jiwa berat itu hanya bagian kecil dari gangguan jiwa, ya, hanya bagian kecil saja dari gangguan jiwa. Mungkin dari semua gangguan jiwa yang termasuk gangguan jiwa berat itu nggak sampai 10%. Lebih banyak orang yang mungkin gangguan jiwanya tidak masuk ke dalam kategori gangguan jiwa berat.
mungkin gangguan jiwa yang lebih bisa diatasin, lebih ringan, misalnya gangguan kecemasan, gangguan tidur, ya kan. Pada anak-anak juga ada gangguan autisme, kemudian hiperaktif, ya kan, gangguan depresi, gangguan kecemasan yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Mungkin ada situasi-situasi yang membuat orang mengalami suatu kondisi stres yang berat. Ya. Itu juga bisa diobatin dengan baik dan mempunyai kesembuhan yang sempurna. Tapi kalau dibiarkan mungkin bisa berdampak terhadap perkembangan penyakit yang makin berat, atau mungkin juga membuat orang tersebut jadi tidak berproduktif dengan baik gitu. Jadi stigma ini, istilah ini untuk saat ini tidak tepat ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah istilah gila itu sama dengan gangguan jiwa? Jadi istilah ini tidak tepat lagi. Kebanyakan memang orang dengan keluhan-keluhan gangguan jiwa itu hanya 10% yang mempunyai gangguan jiwa, kurang dari 10% yang mempunyai gangguan jiwa berat. Selebihnya lebih banyak yang mengalami gangguan jiwa ringan yang potensinya sangat besar untuk sembuh dan apabila diobatin lebih dini dan lebih tepat sasaran. Oke, baiklah. Jadi harus lebih dini nih ngobatinnya ya dokter ya. Kita ke pendengar dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Mulih ya. Iya Mbak Tata. Silakan Oma. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam Mama Ana. Dok mau nanya dok, kalau umpamanya tertekan batin, sering dimarahin, sering diocehin gitu, akhirnya kan tertekan batin gitu, itu bisa nggak sih menyebabkan atau menimbulkan jadi penyakit jiwa gitu? Oke, itu saja. Itu aja, tolong ya dok. Terima Oke. kasih dok, Iya. terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini kata kunci dari pertanyaan ini dua. Sering tekanan batin gitu kan. Kalau tekanan batin mungkin dalam konteks sekali ada situasional kita tertekan karena ada pekerjaan yang urgent dan sebagainya, mungkin tidak akan sampai orang mengalami gangguan. Kalau tekanannya itu kuat banget, mungkin bisa mengalami gangguan karena masing-masing orang punya kapasitas yang berbeda-beda terhadap stres tadi. Jadi tekanan batin ini seperti suatu kondisi stres, orang menghadapi stres. Nah, apabila stres itu berkelanjutan atau terlalu sering stres sehingga orang itu melewati kapasitas dari beban yang bisa dia tampung, ya akhirnya dia bisa mengalami suatu kondisi gangguan jiwa. Jadi pertanyaan tersebut jawabannya iya. Tekanan batin yang terus-menerus bisa menyebabkan gangguan jiwa. Gangguan jiwanya seperti apa? Gangguan jiwa yang bagaimana itu bisa macam-macam. Bisa jadi gangguan dari yang ringan sampai yang berat gitu kan. Dari yang ringan mungkin jadi gangguan tidur karena tertekan, atau mungkin juga jadi gangguan ke kondisi fisik, jadi dia lebih sering keluhan-keluhan fisik, sakit kepala, sakit emah, sakit fisik yang lain. Nah, atau juga kecemasan yang tinggi, bahkan depresi sampai gejala gangguan jiwa berat seperti psikotik gitu. Jadi tergantung dari masing-masing individunya. Tetapi kalau dilihat bahwa ya bisa menyebabkan gangguan jiwa pada orang yang mengalami suatu tekanan batin yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama gitu. Oke, berarti bahaya juga ya, harus dihindari gitu ya, ya dokter ya. Kejadian-kejadian seperti ini untuk melindungi diri supaya tidak terkena gangguan jiwa ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya bacakan lagi WhatsApp yang masuk dari 0812 731 sekian-sekian, tidak sebutkan juga namanya ya. Selamat siang dokter, saya mau bertanya, jadi yang menyebabkan kita nih bisa mendapatkan gangguan jiwa ini apa dokter sesungguhnya? Oke, silakan dokter. Iya, kalau gangguan jiwa itu penyebabnya memang banyak sekali ya. Satu, kerentanan secara genetik. Kerentanan secara genetik, jadi misalnya ada faktor keturunan. Nah, jadi kalau saya ada faktor keturunan pasti saya akan gangguan jiwa. Nah, jawabannya
belum tentu. Oke. Tapi itu adalah ada kerentanan. Nah, seperti misalnya orang punya orang tua dengan hipertensi, diabetes, apakah dia akan jadi hipertensi atau diabetes? Jawabannya belum tentu, tergantung nanti pola hidup dia, bagaimana dia pola hidup yang sehat sehingga dia tidak terjadi suatu penyakit diabetes atau darah tinggi. Sama dengan gangguan jiwa juga, dia punya kerentanan secara genetik gitu kan. Tapi dia tidak harus jadi, kalau misalnya hidupnya sehat, ya kan, secara mental dia bisa melakukan perilaku hidup sehat yang mendukung supaya mentalnya tetap sehat gitu kan, tidak terlalu dalam kondisi tekanan yang tinggi gitu kan, bisa lebih menerima dirinya sendiri, menerima lingkungannya sendiri, pendekatan secara spiritual dan keagamaan yang baik, aktivitas olahraga, aktivitas hobi yang baik, mengembangkan potensi dirinya dengan baik, tidak terlalu memaksakan diri untuk mencapai sesuatu yang di luar kemampuan dia. Nah, hal-hal ini yang mungkin upaya yang dapat dilakukan untuk supaya orang itu tidak walaupun ada kerentanan genetik, tidak menjadi gangguan jiwa. Support sistem lingkungan yang baik, keluarga yang harmonis itu juga salah satu yang positif untuk mencegah suatu gangguan jiwa. Faktor lain mungkin kalau kita bicara dari yang tadi ditanya pada saat anak-anak, bahkan saat sebelum hamil itu sudah faktor itu bisa dicegah atau diupayakan untuk berkontribusi untuk mencegah suatu gangguan jiwa. Apa? Mungkin nutrisi pada ibu hamil gitu. Kalau nutrisinya mungkin nggak baik, ibu hamilnya dalam kondisi yang stres, perawatan diri yang buruk, bisa menghasilkan anak dengan mungkin kondisi-kondisi perkembangan mental yang nggak bagus. Bisa jadi mungkin anak lahir dengan kecacatan atau anak lahir dengan retardasi mental, itu juga akan berkontribusi terhadap suatu perkembangan anak ke depannya. Jadi kalau ibu hamil diberikan nutrisi yang baik, diberikan support yang baik, tidak dalam kondisi stres yang tinggi, itu juga berkontribusi untuk melahirkan bayi-bayi yang diharapkan mempunyai kesehatan mental yang baik gitu. Nah, kemudian faktor lain adalah bahwa pola asuh. Nah, pola asuh yang kondusif, pola asuh yang menghargai anak, pola asuh yang seimbang sehingga anak itu bisa tumbuh dengan rasa percaya diri yang baik, sehingga anak tumbuh mengoptimalkan potensi yang ada, bukan potensi yang sesuai dengan ibunya mau atau dalam kondisi stres yang tinggi. Itu juga akan berkontribusi terhadap hal yang baik. Kalau misalnya pola asuhnya nggak baik, anak dalam kondisi stres yang tinggi, anak kondisi emosional keluarga yang tinggi, keluarga yang berkonflik segala macam, itu akan menyebabkan psikologis pertumbuhan anak yang tidak baik dan akan berkontribusi terhadap gangguan jiwa yang akan datang pada saat anak itu dewasa gitu, dokter. Dewasa, bahkan mungkin dalam anak-anak pun dia sudah mengalami suatu gangguan. Anak-anak pada dia terus menghadapi tekanan itu dia bisa mengalami suatu gangguan gitu. Kemudian berikutnya adalah lingkungan. Misalnya lingkungan stres yang tinggi, anak itu mungkin di keluarga juga ada stres yang tinggi, itu akan menimbulkan suatu gangguan jiwa pada anak tersebut gitu. Nah, kemudian juga ekspektasi dari diri sendiri, bisa jadi dia mungkin mempunyai ekspektasi yang tinggi, sementara realitanya dia tidak mendapatkan hal-hal yang baik. Nah, berikutnya adalah tentang kehidupan sosial. Mungkin kehidupan sosial yang banyak tekanan, mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dia, itu juga bisa menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian trauma bullying, pelecehan segala macam itu berkontribusi terhadap nanti timbulnya gangguan jiwa. Kemudian misalnya kalau trauma misalnya kayak kekerasan, trauma bencana alam, itu juga bisa. Kemudian narkoba itu juga bisa merusak otak yang berkontribusi timbulnya suatu gangguan jiwa. Kemudian mungkin penyakit fisik yang menyerang otak, misalnya kayak radang otak pada anak-anak, makanya bayi, anak-anak atau bahkan dalam kandungan tuh harus diberikan nutrisi yang baik, imunisasi yang cukup, sehingga anak-anak tidak mudah terkena penyakit
penyakit-penyakit berat seperti penyakit radang otak juga nanti bisa berkontribusi terhadap suatu kondisi gangguan jiwa yang berkaitan dengan kerusakan otak yang diakibatkan oleh infeksi tadi gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Ini Nah, sangat luas sebenarnya. iya. Jadi kalau misalkan paparan orang tua yang sering berantem gitu ya dokter ya, terus itu bisa ketika peristiwa itu terlihat oleh anak-anak sesering mungkin, jadi bisa berdampak pada kejiwaannya langsung pada saat itu juga gitu dokter. Ya, kembali ke masing-masing anak ya. Ada yang mungkin dalam jangka pendek dia nggak langsung timbul suatu gangguan, tapi segimanapun kalau itu terus menerus, anak itu nanti ada yang mungkin nggak langsung timbul, nanti pada saat dewasanya mungkin akan timbul satu keluhan-keluhan berkaitan dengan gangguan jiwa tadi gitu loh. Oke. Kalau berarti kalau misalnya si anak ini udah mulai halusinasi gitu ya dokter. Halu dalam artian bukan halus sih, maksudnya kayak dia males sekolah gitu ya dokter ya. Kalau ditanya kenapa males sekolah, alasannya ada aja ya. Padahal pas di cross check ke rumahnya, di rumahnya itu ternyata enggak alasannya tidak seperti apa yang disampaikan si anak. Apakah anak itu juga sudah mengalami trauma atau segala macam gitu dokter? Ya, pada anak-anak yang menolak sekolah ini memang harus dievaluasi lebih lanjut lagi apa yang menyebabkan ini, karena sulit sekali untuk kita langsung bilang oh ini karena ini atau karena ini, karena cenderung misalnya ada trauma-trauma tertentu, anak-anak itu pada awalnya kalau kita tanya selalu jawabnya tidak ada. Mungkin ada ketakutan, takut nanti ada ancaman segala macam, sehingga ditanya pun dia jawabnya nggak apa-apa, kenapa nggak mau sekolah ya nggak apa-apa. Tapi begitu mau sampai sekolah nggak mau pulang lagi gitu. Nah, hal-hal demikian yang mungkin nggak semudah itu untuk mendalamin kenapa anak nggak mau sekolah gitu. Nah, harus komprehensif, harus melihat, mengevaluasi secara keseluruhan apakah memang ada masalah-masalah bullying atau ada masalah-masalah berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di rumah, atau mungkin bahkan anak ini mungkin kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena ada juga yang karena IQ-nya kurang sehingga dia nggak bisa ngikutin, jadi dia kalau ngikutin dia merasa stres ngikutin pelajaran itu tadi gitu loh. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi tadi kan dokter mengatakan bahwa sebenarnya harus dijaga juga dari keluarga yang harmonis gitu ya, bisa dibilang gitu ya dokter ya. Nah, ini kembali ke keluarga yang harmonis, mencipta keluarga harmonis kan banyak caranya ya, tapi sekarang ini kan banyak banget kalau misalnya kita dilihat di sosial media itu kan kasus perselingkuhan gitu ya dokter ya. Nah, kalau orang selingkuh ini apakah gangguan jiwanya terganggu juga apa gimana sih dokter? Iya, kalau kita nggak bisa mengeneralisir bahwa selingkuh itu pasti gangguan jiwa gitu. Tapi ada potensi orang-orang yang mungkin sebagai praktisi selingkuh, ada potensi mungkin dia ada sesuatu yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Kenapa timbul perilaku-perilaku yang seperti itu? Apakah ada masalah stres yang dihadapin, ada ketidakpuasan, ketidakharmonisan dalam keluarga yang mungkin secara penyelesaian yang bersangkutan dia mungkin mencari solusi dengan berselingkuh tadi. Jadi perlu lebih lagi untuk ditelusurin motivasi dari masing-masing individu yang melakukan selingkuh. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa orang yang selingkuh pasti gangguan jiwa. Tapi mungkin ada potensi stres yang dihadapin, konflik yang dihadapin, yang itu yang berpotensi mungkin mengalami satu kondisi gangguan secara mentalnya gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Lanjut lagi, saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk 0811712 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Bagaimana dengan sikap keluarga atau orang terdekat jika mengenali gejala gangguan jiwa pada seseorang, dokter? Silakan dokter. Iya, yang paling penting adalah mendeteksi dini tadi, kemudian harus menerima
Karena banyak juga keluarga yang nggak menerima kalau keluarganya mengalami suatu kondisi gangguan jiwa. Lebih dia bisa menerima kalau misalnya ini dibawa ke pengobatan alternatif yang mungkin ini justru akan berkontribusi terhadap keterlambatan pengobatan. Ya. Jadi saya sering ketemu juga udah dibawa dulu ke alternatif, dibawa dulu ke orang pintar segala macam, dianggapnya lebih anggap ini adalah gangguan non medis gitu, Ya. sehingga ada keterlambatan dalam pengobatan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun baru dibawa untuk pengobatan. Jadi penerimaan dulu penting. Setelah tahu ada hal-hal yang tidak wajar dari perilaku, emosi, pikiran, dan sehari-hari perubahan-perubahan yang signifikan tadi, terima bahwa ini memang gangguan dan itu perlu cari pertolongan profesional, kemudian konsultasikan ke profesional baik psikolog ataupun psikiater untuk didiagnosa lebih lanjut dan diberikan treatment yang sesuai gitu. Oke. Treatment yang sesuai itu berarti tergantung dari tingkat ini ya dokter ya, kategori gangguan jiwanya gitu ya dokter ya. Ya, tergantung dari diagnosis keparahan penyakitnya, apakah memang ini perlu obat, perlu tindakan rawat inap lebih lanjut, atau hanya mungkin dengan konseling saja gitu. Oke. Kalau untuk kasus gangguan jiwa ini apakah ada screeningnya gitu dokter? Kalau di fasilitas kesehatan pasti ada screeningnya ya, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit, itu bisa ada screeningnya gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Baik dokter, jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada tips nih dokter ya untuk menjaga jiwa supaya tetap sehat ya, supaya tidak terganggu-ganggu nih ya dokter ya, silakan. Jadi, ya itu memang beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga jiwa tetap sehat, yaitu tadi mungkin dengan menjaga pola hidup yang sehat, kemudian ya termasuk tidur yang sehat, makan yang bergizi, cukup olahraga, ya kan, kehidupan yang sosial bermasyarakat yang baik, yang tidak menyebabkan kita terlalu stres dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi ada keseimbangan hidup, keseimbangan dalam kehidupan baik pekerjaan, kehidupan sosial, baik kehidupan spiritual gitu. Dengan menjaga hubungan dengan orang lain, berkontribusi ke orang lain, itu juga memperbaikin rasa secara psikologis kita merasa kita hidup ini ada maknanya gitu. Jadi itulah pentingnya mungkin makanya orang-orang yang di dunia yang udah kaya segala macam, mereka kan jadi filantropis, itu kayak dia mungkin merasa hidup, merasa dibutuhkan orang lain, itu juga bagian dari feeding terhadap psikologis dia, memberikan kenyamanan untuk psikologis dia. Nah, itulah pentingnya mungkin kayak kita bisa ada kontribusi di masyarakat tadi. Ya nggak harus dengan uang, bisa aja dengan hal-hal lain gitu kan. Nah, terus menjaga keseimbangan secara sosial dan spiritual. Aktivitas-aktivitas sosial dan spiritual itu tetap harus ditingkatkan. Terus menjauhi hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan efek terhadap nanti jangka panjangnya terhadap gangguan jiwa, ya seperti misalnya perilaku beresiko, termasuk narkoba, alkohol dan sebagainya, itu juga harus dihindari gitu loh. Kemudian kegiatan-kegiatan yang positif, berpikir positif, ya kan. Terus hal-hal berkaitan dengan misalnya rekreasi itu juga penting untuk mengurangi stres yang dihadapin, sehingga kalau sudah tekanannya tinggi banget jangan sampai nanti nggak sanggup jadi stres dan timbul gangguan jiwa. Jadi sebelum sampai dia sudah stres yang berkelanjutan sampai timbul gangguan jiwa, harus ada keseimbangan rekreasi dan hal-hal yang positif yang dilain. Berpikir positif, selalu berpikir positif untuk menghindari rasa tidak nyaman dengan diri sendiri gitu. Misalnya kita harus tahu kemampuan diri kita, kapasitas kita terhadap suatu tekanan. Jadi jangan melebihi tekanan itu sendiri. Misalnya kalau kerja, ya sudah, kalau kerjanya udah over limit, ya kita harus yang bisa bilang oke, saya kapasitasnya cuma segini loh. Jadi jangan nanti stres itu nambah, kita nggak stop,
akhirnya kita yang jatuh dalam kondisi yang tidak sehat secara mentalnya. Itulah tipsnya, ciri-ciri bagaimana cara untuk menghindarin atau mencegah supaya tidak timbul gangguan jiwa tadi. Oke, baiklah, agar tetap waras ya dokter ya. Baiklah, terima kasih banyak dokter sudah bersama RRI Pro 1 Palembang di kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di topik yang berbeda mungkin ya dokter ya, untuk perbincangan selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dokter, selamat siang. Selamat siang Mbak Tata. Ya, mendengar kita sudah berbincang-bincang bersama Dr. Leman SPKJMK, ya, psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa, mengenali secara dini gejala gangguan jiwa di masyarakat, kerjasama Rumah Sakit Erlal di Bahar dan RRI Palembang. Pendengar yang baru saja Anda simak. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami masih akan terus menemani Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Bincang Sehat Jiwa.